Ustadz, ada seorang ustadzah pasti perempuan ini, yang menjelaskan bahwa wanita ketika berwudu ada laki-laki, maka membasuh tangannya tidak boleh sampai siku, cukup di pergelangan saja. Kiyo ngaji ini banget durung tutup kita tuh ngaji ya. Jelas Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya segalanya, yang punya Al-Quran, yang menetapkan hukum. Al-Maidah ayat 6 menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian sholat maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai marafiq, sampai siku-siku, sampai dengan siku-siku. Lah kok ini anu odo-odo, apa odo-odo? Anu apa ya Mas ya odo-odo? Ada odo-odo ya. Ada seorang ustadzah ya menyatakan bahwa kalau wudu, wanita wudu ada laki-laki, maka tidak boleh membuka lengan karena ini apa, aurat, cukup sampai pergelangan saja. Itu jelas ngarang. Ya mohon maaf jika saya yang belum tahu hadisnya, tapi ini ayatnya saya tahu kok. Al-Maidah ayat 6. Masa lalu nanti hadis membatalkan ayat? Tidak mungkin lah. Perintahnya laki-laki atau perempuan kalau namanya wudhu itu sampai siku-siku. Nah, tapi kalau tayamum memang hadisnya sampai pergelangan. Imam Syafi'i saja yang mengkiaskan tayamum dengan wudhu sehingga harus sampai siku-siku. Itu kias, itu ijtihad, bukan dalil, bukan hadis, bukan Al-Quran. Yang tayamum sampai siku-siku itu loh. Tapi kalau wudhu sampai siku-siku itu Al-Quran kok. Andai saja ada hadis sahih pun masih kalah dengan Al-Quran kan. Apalagi ini jelas, kalau saya mohon maaf ya, kalau salah hadis saya tidak tahu, kayaknya memang tidak ada hadisnya. Ngarang banget ini, mohon maaf ya, saya tidak nyebut ustadzahnya. Jadi kalau penyelam wudhu kok ada laki-laki, ya wudhu sesuai dengan semestinya ya, buka ini. Ya, yang salah ya laki-lakinya itu. Lapan wong wudhu kok belusuan yang gone, kan tempat wudhu wanita itu ada toh ya, tidak campur kan. Lagi orang lanang kelayapan, apa kelayapan ini, keluyuran di tempat perempuan. Anda kata pun ada, ya sudah, niatnya wudhu, tidak niat buka aurat, niatnya wudhu. Yang dosa yang laki-laki yang melihat itu. Kita bukan dosa karena memang harus membuka tangan, membuka ini tangan kok. Bukan darurat, memang ya harus dibuka lah. Ya sing salah sing teko iku, sing datang iku. Hanya ini kemungkinannya kecil sekali lah, ada wanita wudhu kemudian ada di depan laki-laki itu, entahlah masjid mana ini. Kalau di sini jelas terpisah kok, terpisah ya, wudhu kan dalam di mall. Oh ya, di mall ya, ini mungkin ya di mall ya, betul. Kalau di mall tempat wudhunya kan jadi satu itu. Ya gini, Anda kata ya kemungkinan seperti itu, maka ya niatnya wudhu aja. Wudhu sesuai dengan ketentuan ya seperti yang saya sebutkan tadi. Perkara ada yang lihat ya sudah, dosanya yang melihat. Kalau memang dia melihat, ada laki-laki kan belum tentu melihat. Tapi ini tidak sahih. Penjelasan bahwa kalau ada laki-laki kalau wudhu cukup sampai pergelangan tangan itu tidak ada dalilnya sama sekali. Saya tegaskan. Tapi kecuali jika nanti ada dalilnya, ya saya lihat dulu kesahihannya, sampai hadisnya sahih sekalipun nanti dulu. Mengapa? Karena ayatnya jelas kok, sahihnya mutawatir kok, aklamatif seluruh dunia kok. Ngoten mawon nggih.